Selamat pagi Sobat JP, ketemu lagi di edisi kali ini ya. Nah, untuk edisi kali ini kita akan membahas kendaraan adventure ya. Untuk di kelas 150 cc, apa itu? Ini adalah Honda CR-V 150L. Nah, untuk kendaraan ini adalah tipe yang tahun 2025 ya, kendaraan yang terbaru ya. Kalau menurut saya sih ini ngepas sekali ya untuk kendaraan kita pakai main-main ya. Karena apa? Kendaraan tidak terlalu berat dan tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Jadi kita masih bisa handle kendaraan ini di medan-medan yang berat sekalipun. Lumayan sih. Nah, untuk suspensi ya karena sudah upside down ya di depan dan di belakang rolling tentunya sudah sangat enak sekali. Ini redamannya wah empuk banget. Nah, kendaraan ini sering dipakai terabasan bagi pecinta off-road ya. Ini kendaraan yang sangat pas menurut saya. Jadi bodinya ringan ya, lincah. Ya. Seperti itu. Ya, kalau kendaraan seperti ini jangan terlalu ekspektasinya terlalu tinggi ya. Sebab apa? Kendaraan ini mempunyai kubikasi 149 cc ya. Jadi ya kalau tipe yang standar ini untuk terabas-terabas ringan oke juga nih. Tapi kalau yang sudah berat ya memang harus ada yang dirubah terutama di bagian jeroan mesin, mungkin cc-nya ditingkatkan atau dan lain sebagainya lah. Nah, tapi kalau menurut saya untuk terabas-terabas ringan standar aja udah enak. Palingan ganti exhaust-nya saja. Dan untuk tinggi ya, kaki saya napak sempurna ya. Jadi untuk mengendalikan ya kanan kirinya seperti ini nih lebih nyaman gitu. Karena shockbreaker-nya begitu kita duduk ya ambles ya. Nah, enak sekali nih. Redamannya yang enak nih, bukan Nah, kita mulai dari bagian depan ya. Nah, untuk bagian depan, kendaraan CR-V ini karena kendaraan adventure, diberikan profil ban tahu seperti itu. Nah, jadi dengan ukuran 2,75 ya, ringnya 21. Nah, kendaraan ini, shock depannya ini sudah upside down. Jadi, memang benar-benar mumpuni ya. Nah, dengan pelindung shocknya seperti ini nih, untuk menghindari cipratan lumpur dan menjaga keawetan dari shock breaker. Nah, ini untuk bakbor depan seperti ini ya, kelihatannya menyatu sekali dia memang dengan headlamp depan. Memang dibikin lekukan-lekukan ini jadinya nyambung ya kelihatannya dengan bakbor depan. Nah, untuk seinnya ini masih menggunakan bohlam biasa seperti ini. Nah, lampu depannya pun ternyata masih menggunakan bohlam biasa. Ini ya. Dan ini dudukan plat nomornya. Nah, untuk pengereman di bagian depan menggunakan cakram ya, tipe wave yang seperti ini.
seperti itu, dengan double piston ya. Kalau tidak salah dari Nissin ini ya. Seperti itu. Nah, untuk handle rimnya ya, ini berwarna silver ya. Ini aluminium ya. Nah, untuk di bagian handle bagian kiri itu terdapat pengaturan lampu jarak dekat, jarak jauh ya. Dan ini adalah klakson, dan ini adalah hazard. Rating ya. Untuk kanan kiri ya. Nah, untuk di bagian kanan ini ada engine cut off. Jadi memang sangat dibutuhkan untuk kendaraan-kendaraan adventure seperti ini. Dan ini adalah electric starter. Nah, di bagian speedometer, jadi simpel sekali ya, untuk bagian speedometer ya, kecil ya. Nah, memang untuk di kendaraan-kendaraan adventure, itu memang kita tidak terlalu membutuhkan peralatan yang elektrikal yang terlalu canggih ya. Sebab apa? Sebab akan sulit sekali maintenance-nya nanti jika terjadi apa-apa. Nah, memang kalau kita beradventure diusahakan sesederhana mungkin. Gitu. Karena kalau terjadi apa-apa kita gampang untuk memperbaiki di tempat ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk kapasitas tangki bahan bakar untuk di CRF ini 7,2 liter ya. Itu sudah cukup besar ya untuk cc yang seperti ini, dan ini diklaim bisa menempuh 39,5 km per liternya. Jadi kamu bisa belusukan lumayan lama. Dan mesinnya ini adalah 149 cc ya, tipe SOAC ya, dengan tenaga 13 PS ya. Nah, kendaraan ini mentingin torsi dia. Kalau torsinya kalau tidak salah hampir 12,5 ya, Newton meter ya. Nah, di bagian kanan ya, tentunya ini ada rem belakang ya. Memang didesain bergigi untuk bisa ngegrip ya. Demikian juga footstep-nya. Dan ini masih menggunakan engkol ya. Nah, jadi tidak hanya menggunakan electric starter saja, masih menggunakan engkol untuk dalam keadaan darurat ya. Dan shock belakang sudah rolling ya. Jadi redamannya akan sangat lembut. Ini armnya kokoh sekali ya. Arm belakang. Nah, ini ada rem belakang dengan satu piston. Rem cakram tentunya. Seperti ini. Dan untuk bahan di bagian belakang ya, itu menggunakan ukuran 410, ringnya 18. Kalau yang di depan tadi itu ring 21 ya. Seperti itu. Dan ini exhaust-nya hitam dop. Nah, ini covernya berwarna silver ya. Dan ini rupanya masih diberikan untuk pijakan kaki belakang ya, meskipun kendaraan ini sangat tidak nyaman untuk dipakai boncengan ya. Nah, kendaraan ini semestinya sih untuk sendiri ya, karena tipe-tipe seperti ini nih, yang kecil seperti ini nih, trail seperti ini nih ya memang nyamannya ya sendiri. Nah, untuk di bagian belakang, untuk seinnya masih menggunakan bohlam biasa juga, dan sepertinya untuk lampu stop pun masih menggunakan bohlam biasa. Seperti itu.
Ini penampakan bagian samping sebelah kiri ya. Nah, ini untuk menstabilkan kekencangan rantai ya. Nah, untuk di mesin ini mempunyai kompresi 9,5 berbanding 1 ya. Jadi kendaraan ini bahan bakarnya di oktan 90 ya. Jadi Pertalite sebenarnya makanannya ini. Atau yang di atasnya. Jadi memang kompresi kendaraan-kendaraan adventure atau touring itu tidak terlalu tinggi. Karena apa? Karena pada saat keadaan darurat dia bisa, seandainya kehabisan bahan bakar, dia tidak milih bahan bakar. Itu dari oktan yang paling rendah pun dia sikat. Itu ya sobat JP sekalian, kalau kendaraan-kendaraan sport biasanya ya kompresinya tinggi-tinggi. Karena jarang dipakai belusukan. Tapi kalau kendaraan adventure atau touring, itu jelajahnya ke pelosok-pelosok. Jadi bisa ketemu Pertalite, bisa ketemu Pertamax gitu. Seperti itu. Dan ini sudah injeksi ya. Nah, kebetulan tipe warnanya ini adalah yang hitam ya. Kalau menurut saya sih, saya lebih suka yang warna ini ya. Karena lebih kekar saja gitu. Ya itu sih selera ya, Sobat JP ya. Dengan perpaduan stripping yang seperti ini nih. Nah, warna hitam full. Nah, ini strippingnya kombinasi hitam, merah, silver, putih ya. Jadi masuk dia. Seperti itu. Dan warna joknya adalah merah. Ini ciri khasnya. Nah, itu gagah ya, kalau menurut saya nih. Kalau saya sih lebih suka yang hitam ketimbang warna yang merah ya. Jadi dia merahnya tidak dominan, ini dominannya hitam. Sobat JP, sekarang ke masalah harga ya. Kalau on the road kendaraan ini di wilayah Bali itu di angka Rp38.400.000. Nah, bagi sobat JP yang berada di seputaran Bali, khususnya di daerah Bangli ya, itu bisa menghubungi dealer PT Cipta Pesona Sejahtera Bangli ya, yang berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 65 Bangli, tepatnya di sebelah selatan Pengadilan Negeri Bangli. Nanti info yang detail saya akan tampilkan di deskripsi. Begitu Sobat JP. Oke Sobat JP, demikianlah perjumpaan kita kali ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat tentunya bagi Sobat JP sekalian. Jangan lupa subscribe ya. Salam.